wabarakatuh. Nah, lebih semangat tapi nggak sama-sama. Sekali lagi harus sama-sama semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga menjawab salam saya, diberi kemudahan dalam berpuasa, diberi kemudahan dalam umroh. Nah, yang mau umroh, jadi diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga dan para sahabat, serta kepada semua yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti. Ramadan yang penuh berkah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur, dapat hadir, menyaksikan, menjalankan, mengimplementasikan, mengaplikasikan kegiatan Ramadan. Semua karena nikmat iman dan nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita semua bergembira sepenuh hati dengan datangnya Ramadan penuh berkah. Rasa gembira ini adalah cerminan ketakwaan yang ada dalam hati kita. Karena sejatinya bulan Ramadan adalah salah satu dari syiar agama kita yang harus senantiasa kita hormati dan agungkan. Allah berfirman, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi kegembiraan itu harus ditampilkan dari hati kita. Karena sungguh mengherankan jika ada sebagian kaum muslimin yang justru merasa berat dengan hadirnya Ramadan. Ada nggak yang berat dengan datangnya Ramadan? Kenapa? Lapar? Haus? Tadi di bab pertama digambarkan setan yang dibelenggu, ya kan? Tadi Ustaz Ikhwan tadi menggambarkan setan dibelenggu di malam hari, di siang dibelenggu enggak ada yang ngopi, ada yang ini katanya gitu ya. Ternyata yang membelenggu adalah iman kita. Jadi sebetulnya ketika rutinitas di bulan Ramadan tidak kita tanggapi secara bahagia, itu merupakan kesalahan mutlak. Kenapa? Tadi digambarkan juga Ustaz Ikhwan tentang menghapus dosa. Karena selama 11 bulan dalam 1 tahun itu tepat waktunya mungkin, tapi sepertinya hampir pasti ya bergelimangnya dosa kita. Insyaallah di bulan Ramadan dengan banyaknya kegiatan sholat berjamaah, tilawatul Quran, kita berpuasa, mengerjakan sholat sunnah, kemudian banyak hal yang tadinya sholat sendiri-sendiri mungkin bisa bareng-bareng, ada terawih,
kita buka puasa bersama. Insya Allah di bulan Ramadan ini lebih membersihkan, karena Allah pun mengatakan ini adalah bulanku kata, ini adalah waktuku kata. Jadi semua yang menilai Allah. Ingat ya adik-adik sekalian, yang nggak puasa kan puasa semua. Siapa ada yang nggak puasa nggak? Coba tunjuk tangan. Yang setengah hari, mana yang setengah hari? Yang seperempat hari, bapak-bapak ada yang setengah hari. Soalnya biasanya kalau sebelum Ramadan suka dikumpulin tuh list yang setengah hari ada nggak? Karena ada yang menerima daftar warung warteg sama warung padang yang buka kan. Tapi insya Allah ya kita yang hadir di sini diberi kekuatan iman dan Islam dalam menjalankan ibadah Ramadan. Kegembiraan kita bukan sebagaimana kegembiraan anak-anak kecil yang hadirnya Ramadan karena adanya hari libur, adanya petasan, adanya rame-rame di masjid. Tapi pada dasarnya itu bagian dari hikmah yang bisa kita ambil dalam menyambut kegembiraan di bulan Ramadan. Jangan sampai kita tidak ada terbersit sedikit pun rasa bahagia dalam menghadapi bulan Ramadan atau menjalankan bulan Ramadan. Sekarang sudah hari keberapa? Nih, apalah. Masih berapa hari lagi? Masih siap kan? Semangat kan? Masih semangat terus ya? Ayo semangat puasanya. Jangan sampai kita tidak senang datangnya Ramadan. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai, kita harus berbahagia. Yang pertama, kebahagiaan di dalam kita di bulan Ramadan adalah karena Ramadan adalah bulan penggugur dosa. Ya, bulan penggugur dosa. Semua dosa-dosa akan digugurkan. Sampai mungkin kalau ada pertanyaan gini, kalau semua Allah yang menilai, semua Allah yang menjadi bulannya Allah, apa malaikat pada istirahat? Malaikat lagi pada delay atau bagaimana? Gitu? Ayo, kira-kira kalau bulan Ramadan adalah bulannya Allah, malaikat pada di mana? Pada ngapain? Halo, halo. Semua beriman kepada Allah, mengikuti perintah Allah. Karena salat 5 waktu, salat Jumat sampai salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya adalah sebagai penghapus dosa apabila perbuatan dosa besar ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadirnya Ramadan sungguh menjadikan momentum bagi kita untuk membersihkan diri dari segala dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita sadari. Ibarat pakaian sehari-hari kita gunakan, waktunya kita cuci, kita bersihkan. Itulah gembiranya kita menghadapi bulan Ramadan, menjalankan ibadah di bulan Ramadan untuk membersihkan, mensucikan dari segala hal. Yang kedua yang membuat kita berbahagia adalah karena Ramadan adalah bulan musim kebaikan. Sekarang adanya kegiatan salah satunya pesantren kilat. Ya, apa bisa kita lakukan di bulan lain? Bisa. Tapi alangkah baiknya di bulan Ramadan itu lebih baik. Kita berkumpul bersama, kita buka puasa bersama, kita zikir bersama, kita mungkin bisa sholat berjamaah bersama-sama, berbondong-bondong menuju masjid. Kita sholat tarawih berjamaah.
terus kemudian kita tadarus juga berjamaah, kita dilanjutkan dengan mungkin sahur berjamaah, sholat subuh berjamaah, semua kegiatan ibadah kita lakukan selalu bersama-sama. Itulah wujud kebahagiaan kita dalam musim kebaikan. Hal yang ketiga yang membuat kita bahagia adalah bulan di mana ukhuwah kita meningkat. Kumpul-kumpul keluarga. Dulu biasanya kalau kita sebelum Ramadan keluarga kumpul untuk bermaaf-maaf menuju bulan Ramadan. Tujuannya mensucikan. Terus mungkin di perjalanan bulan Ramadan kita berkumpul lagi mengadakan buka puasa bersama, berzikir bersama, sholat berjamaah. Terus kemudian sambil menunggu kita juga bersalam-salaman dan lain sebagainya, dan semua itu memiliki nilai ibadah yang luar biasa. Yang terakhir tentu saja kita bergembira dalam bulan Ramadan ini karena Allah Subhanahu wa taala banyak menjanjikan pahala kemuliaan bagi kita semua melalui amal-amal yang ada di dalam. Setiap amal mempunyai keutamaannya masing-masing. Khususnya kita bergembira di dalam Ramadan ada satu malam yang mulia, yaitu malam, apakah malam Lailatul Qadar? Malam lebih baik dari 1000 bulan. Luar biasa. Mudah-mudahan kita yang ada di sini diberikan kesempatan mendapatkan malam itu. Luar biasa. Malam itu malam yang memang malam yang spesial. Setara dengan kita ibadah 83 tahun lebih. Kalau usia saya baru 30 tahun. Kelebihan. Mau dikasih kesempatan satu malam ketemu Lailatul Qadar, Masya Allah. Jadi kita punya nilai ibadah 83 tahun ke depan. Jadi mudah-mudahan kita berharap kita bisa bertemu di malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Utamanya adalah selalu istiqomah. Itulah yang menjadi hal penting yang harus jadi di catatan kita. Kenapa kita harus bergembira? Pertama apa? Ramadan sebagai penggugur dosa. Ingat, ini adik-adik yang mungkin suka ngebantah orang tua jadi dosa. Yang kalau disuruh susah, yang kalau dibangunin subuh susah, ayo. Yang mau berangkat sekolah juga susah, harus nangis dulu, minta uang snacknya kurang, marah-marah. Ayo, sekarang waktunya bulan penggugur dosa. Mohon maaf, mohon ampun sama Allah, minta maaf sama Allah, minta maaf sama orang tua. Ingat ya, adik-adik sekalian, adik-adikku yang saya cintai, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Yang kedua adalah bulan kebaikan, bulan di mana kita bisa menjalankan ibadah bersama-sama. Semua ibadah bisa kita laksanakan bersama-sama dan insya Allah itu langsung dinilai oleh Allah. Yang ketiga, bulan ukhuwah meningkat. Kita akan mendapatkan kelebihan di bulan Ramadan ini adalah ukhuwah yang terus meningkat. Kalaupun tadi ada cerita tentang ghibah dan lain sebagainya, mungkin kalau kita sudah sering melaksanakan ibadah-ibadah rutin, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, maka tidak akan terbesit pun untuk melakukan hal itu. Kejar terus khatam Quran, kejar terus sholat sunnah yang lengkap. Udah waktu kita udah penuh sekali gitu. Dari mulai buka puasa, kemudian ke masjid, terus sholat isya berjamaah, taraweh, habis taraweh tilawah, habis tilawah tidur, bangun sahur, habis sholat subuh,
berjamaah, terus kemudian aktivitas rutin seperti biasa dalam keadaan berpuasa sambil menunggu lagi. Insya Allah luar biasa isinya. Jadi jangan pernah khawatir bahwa kita di bulan Ramadan setiap waktu, setiap harinya sebetulnya dijaga oleh Allah. Itu yang tadi yang bahasa istilah dibelenggu tadi adalah seperti itu. Gimana kunci sukses Ramadan? Bapak-bapak, ibu sekalian, adik-adikku yang tercinta, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang ditentukan. Al-Baqarah ayat 183 184. Hanya beberapa hari tertentu saja, karena ia tidak akan lebih dari 29 atau 30 hari. Ingat ya, kenapa disebut beberapa hari tertentu saja? Karena ia tidak lebih dari 29 atau 30 hari. Karena tanpa mengetahui seluk-beluk dan keutamaan ragam amal dalam Ramadan, bisa jadi Ramadan yang singkat akan benar-benar berlalu begitu saja, nyaris tanpa amal dan kenangan yang berarti. Nauzubillah, nauzubillah, jangan sampai terjadi ya. Artinya betul-betul kita sadar bahwa bulan ini adalah bulan Ramadan. Bulan ini adalah bulan penuh berkah, bulannya Allah, bulannya kita menggugur dosa. Ingat semua bahwa di bulan Ramadan ini waktunya kita mengumpulkan segala macam ibadah. Coba ayahnya dibagikan dulu petugasnya, dibagi-bagi aja. Estafet sambil menunggu nanti kita materi akan disudahi jam 17.45. Sedikit lagi. Kunci sukses Ramadan yang pertama adalah menghayati hikmah dan manfaat puasa. Tadi digambarkan oleh Ustaz Ikhwan, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari aroma kasturi. Itu luar biasa. Kemudian yang paling penting lagi, yang kedua adalah mengetahui fikih dan aturan-aturan ibadah dalam berpuasa. Adapun sukses ini menurut Ibnu Abbas, fawahidu asadu ala syaitan min alfi abid. Seorang fakih atau ahli ilmu agama lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Yang kedua ya, seorang fakih ahli ilmu agama lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis ini menegaskan kepada kita tentang pentingnya beribadah dengan ilmu. Bahkan salah satu syarat diterimanya ibadah adalah ittiba atau sesuai dengan aturan sunnah Rasul. Dalam kaitannya dengan puasa, ibadah ini mempunyai kekhususan dalam aturan fikih yang berbeda lainnya. Para ulama menjadikan bab puasa sebagai pembahasan khusus dalam kitab fikih agar kita mampu menjalani ibadah dengan baik tanpa keraguan sedikit pun. Yang ketiga, untuk kunci sukses Ramadan adalah menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya.
Gimana supaya itu pahalanya? Ada dua cara yang kita lakukan, yaitu menjalankan sunnah-sunnah puasa serta menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala dan hikmah puasa. Sunnah yang sederhana adalah mengakhirkan sahur sebagai persiapan menjalani puasa dan mensegerakan berbuka, tapi berdoa lebih dulu. Nanti kita tambah dengan zikir lebih dulu. Jadi menjaga keutuhan yang sederhana adalah seperti itu, di samping menjalankan semua kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Yang keempat, menghiasi puasa dengan ragam amal. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapat pahala apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar. Dan betapa banyak orang yang sholat malam, dalam hal ini adalah tarawih, tapi tidak mendapatkan apa-apa selain begadang saja. Jadi kualitas puasa harus terus dilakukan kepada kegiatan ibadah lanjutan. Sholat malam dengan menjaga, jangan emosi kita jaga, jangan mudah dengan penuh kehati-hatian. Jadi jangan sampai kita hanya menjaga mendapatkan dahaga lapar saja tanpa mendapat nilai ibadah yang lain. Yang kelima, mempertahankan dan menjaga semua amal dengan istiqomah hingga akhir Ramadan. Gimana cara kita mencapai keistiqomahan? Yang paling utama adalah selalu konsisten atau istiqomah menjalankan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Sholat 5 waktu, tambah rawatib, sholat taraweh, baca Quran, itu istiqomah dijalankan. Insya Allah kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Sehingga apa? Ketika semua itu dijalankan dengan baik dan benar, yang akan terpenting lagi ketika kita masuk di 10 hari terakhir. Ya, 10 hari terakhir Rasulullah ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan menghidupkan malam, membangun istrinya, mengikat sarungnya agar mereka berusaha menjalankan 5 kunci Ramadan di atas. Jadi di 10 hari terakhir memang 10 hari itu adalah waktu yang istimewa yang selalu disampaikan setiap waktu sebelum mencapai di 10 hari terakhir. Jadi mari kita bergembira menyambut Ramadan, karena Ramadan adalah pengukur dosa, merupakan bulan kebaikan dan bulan ukhuwah. Dan kunci suksesnya adalah menghayati hikmah dan manfaat puasa, mengetahui fikih dan aturan-aturan ibadah puasa. Yang ketiga, menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Yang keempat, menghiasi puasa dengan ragam amal. Yang kelima, mempertahankan keistiqomahan
semua amal yang dilakukan dikerjakan selama di bulan Ramadan. Dari dua materi yang saya sampaikan sudah diterima semua itu zikirnya, itu ya, itu yang berzikir. Ya. Mungkin tidak ada sesi tanya jawab karena sudah mendekati waktu. Oh boleh. Oh boleh. Ayo. Sekarang berarti nggak ada tanya ke Ustadz nih. Sekarang tanyanya ke sana. Ayo. Coba. Hah? Hadiah. Dapat jeruk. Ada hadiahnya. Jadi kenapa kita harus gembira menyambut bulan Ramadan? Apa? Bulan penggugur dosa, bulan kebaikan, bulan ukhuwah yang ditingkatkan. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada pertanyaan, mangga pertanyaan. Kalau mau langsung kita menjalankan zikir sebelum berbuka puasa, bisa. Ada pertanyaan atau kita langsung saja? Langsung aja ya. Wah, biar ini nih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang baik datang dari Allah, apa yang kurang baik karena kelemahan saya. Yang pasti insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.